Hai, selamat datang di channel Maspur Project. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Korea My Help You episode 8. Sebelum masuk ke ceritanya, Maspur Project ingin menjelaskan tentang almarhum Junho dan apa hubungannya Junho dengan Haean, Dongju dan Kim. Suatu hari ditelepon, Kim berjanji kepada adiknya untuk melihat bintang. Adiknya bernama Junho. Kim meminta Junho untuk membawa cincinnya. Mereka janjian ketemu jam 8 malam di pasar. Sudah jelas ya, hubungan Kim dengan Junho adalah adik kakak. Malam itu sedang hujan. Junho pergi ke pasar untuk bertemu Kim kakaknya. Ketika dalam perjalanan menuju pasar terjadilah kecelakaan di mana Junho tertabrak mobil. Yang membawa Junho ke rumah sakit adalah Haean. Sebelum membawanya ke rumah sakit, Junho sempat meminta bantuan ke Haean untuk mencari cincin milik kakaknya yang terjatuh. Di rumah sakit, Kim melakukan pertolongan untuk menyelamatkan Junho, tetapi Junho adiknya tidak dapat terselamatkan atau meninggal. Itu yang menyebabkan Kim merasa seperti seorang pembunuh, dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di rumah duka, Dongju untuk pertama kalinya bekerja dan pertama kali juga mengurus jenazah. Jenazah pertamanya adalah Junho. Di ruang persemayaman, Dongju kaget melihat arwah Junho. Arwah itu meminta permohonan terakhir untuk menemukan cincin milik kakaknya yang terjatuh di pasar, karena cincin itu sangat penting untuk kakaknya. Karena takut, Dongju kabur dari ruang persemayaman. Catatan, Haean belum menemukan cincin sampai saat ini, sedangkan Dongju berhasil menemukannya. Cincin itu masih Dongju simpan sampai saat ini, karena belum menemukan keluarga almarhum Junho. Jadi seberapa penting cincin itu untuk Kim ya? Kurang lebihnya seperti itulah penjelasan tentang Junho adik Kim. Yuk kita lanjut ke alur cerita My Help You episode 8. Malam itu di Ildang Baek, Dongju datang ke Ildang Baek membawa makanan untuk dimakan bersama Kim. Di saat mereka mau makan, Chungha datang. Chungha mencurahkan kata-kata yang dipendamnya selama ini ke Kim. Dongju berpamitan ke Kim untuk pergi, memberi ruang mereka berdua untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, inti obrolan mereka sih, Chungha mempertanyakan hubungan mereka gitu. Apa salah Chungha? Mengapa Kim membebani diri dengan rasa bersalahnya? Dan apakah hubungan ini dapat diperbaiki? Chungha pergi sembari menangis. Esok hari di pagi yang cerah, Dongju pergi untuk berolahraga. Di depan rumah Dongju bertemu Kim. Dongju berkata ke Kim, "Aku tidak apa-apa, sudahlah," dan pergi meninggalkan Kim. Di jogging track, Sora bilang ke temannya kalau Sora sedang diet, jadi sangat cantik, dan ada pria yang aku sukai, jangan beritahu siapapun. Temannya bertanya ke Sora, rumah di Seoul banyak, mengapa Dongju kembali ke rumah itu? Apa Dongju mempunyai seorang pria? Sora menjawab, aku tidak paham urusan Dongju, tapi bagiku aku rela melakukan apa saja untuk pria yang aku sukai. Dongju datang. Aku satu putaran di depan kalian. Dongju mendengar perkataan Sora. Dongju bertanya, sungguh kau akan melakukan apa saja untuknya? Membunuh seseorang? Mungkin. Sora menjawabnya, aku tidak tahu tentang membunuh, tapi mungkin rela mati untuknya. Setidaknya, aku merasa seperti itu. Karena temannya merasa Dongju merahasiakan sesuatu, Dongju mengalihkannya dengan berolahraga lagi. Di Ildang Baek, Vincent mengajak Kim ke gereja. Di gereja Vincent bilang, apa kau masih ingat, jika hari-hari putus asa dan sangat sulit, paman selalu datang ke sini. Di gereja, pastor memberi minuman kaleng ke Dongju. Paman bilang awal dari hitungan mundur, ada 9 orang yang tersisa, akhirnya sudah dekat. Dongju bertanya ke pamannya, apa cinta pertama seseorang seindah itu? Pamannya menjawabnya, jika kau ingin tahu tentang cinta pertama seorang pria, biarkan saja, jangan pernah menggali cinta pertama seorang pria. Jika kau melakukannya, itu menyakitimu dan menyakiti orang itu. Kau harus melakukan ini untuknya, biarkan saja. Saat Dongju mau pulang, pamannya mengajak Dongju untuk makan siang di kantin gereja, dan memberitahunya ada menu spesial hari ini. Dongju menerima tawaran paman untuk makan siang. Di kantin gereja, mereka makan satu meja bersama Kim dan Vincent yang kebetulan berada di kantin gereja. Sembari makan mereka mengobrol, pastor bertanya ke Kim,
Ya pertanyaannya nyerempet-nyerempet gitu dah tentang apa yang Dongju ceritakan ke pamannya. Sepertinya paman Dongju tahu Dongju dan Kim sedang dekat gitu. Setelah makan siang bersama dan melakukan kegiatan gitu di gereja, Dongju, Kim dan Vincent berpamitan pulang. Mereka pulang bersama, di jalan pulang di dalam mobil, Kim dan Vincent sedang ngobrol. Vincent ingin makan makaroni yang dibawa Dongju, tapi Kim tidak memperbolehkannya karena itu miliknya dan memakan makaroninya. Dongju mendapat pesan untuk kembali ke rumah duka karena ada pekerjaan. Dongju meminta Kim untuk memberhentikan mobil karena dia mau turun di sana. Di jalan menuju rumah duka, Chung-ha melihat Dongju. Chung-ha menghampiri Dongju, ya mereka saling berkenalan secara resmi. Mereka akhirnya tahu kalau Chung-ha bekerja di rumah sakit sedangkan Dongju bekerja di rumah dukanya. Chung-ha minta maaf atas kejadian kemarin, aku bersikap berlebihan karena tidak tahu kalau ada tamu, dan memberitahu kalau Chung-ha dan Kim punya hubungan di masa lalu. Di tempat lain atasan Dongju sedang bertemu seorang wanita. Wanita itu berterima kasih karena atasan Dongju sudah membantunya membayar pengobatan anaknya. Tiba-tiba ayah wanita itu datang dan mengomeli atasan Dongju, dan merendahkan pekerjaannya di rumah duka. Sora muncul, memukul kepala paman itu untuk membela atasan Dongju. Sora bilang ke paman itu jika kau mau meminta ganti rugi silakan menghubungiku, lalu Sora pergi meninggalkan mereka. Di jalan Sora mengirim pesan ke Dongju, bertanya apakah atasan Dongju belum menikah. Dongju membalasnya kalau atasannya belum menikah. Sora semakin yakin menyukai atasan Dongju. Malam harinya di jalan pulang Dongju teringat akan ucapan Chung-ha, kalau mereka memiliki hubungan di masa lalu. Esok hari di gereja, pastor mendapat laporan catatan harian sekolah minggu. Ketika dicek catatan itu, ada satu anak bernama Joseph yang tidak menuliskan harapan atau keinginannya gitu. Pastor menemui Joseph dan bertanya mengapa Joseph tidak menulis keinginan. Pastor akan mengabulkan satu keinginan. Joseph bilang keinginannya adalah berkemah. Pastor menelepon Vincent, jasa sewa pekerjaan murah, untuk kegiatan berkemah Joseph. Vincent menerima pekerjaan itu dan mengatur jadwal berkemah. Vincent bilang ke Kim agar mengatur jadwal pekerjaannya, karena tanggal 10 Vincent ada pekerjaan berkemah. Hari kegiatan berkemah, Vincent sedang mempersiapkan peralatan yang perlu dibawa. Vincent meminta Kim menggantikannya karena mendapat pesan dari seseorang yang ingin bertemu dengannya. Sesampainya Kim di gereja, Pastor dan Joseph sudah menunggu. Pastor berterima kasih karena Kim bisa datang menggantikan pamannya, dan menitip Joseph untuk kegiatan berkemah 2 hari. Tetapi masih ada satu orang yang belum datang. Yak benar saja Dongju datang. Sebelumnya Dongju ditelepon pamannya untuk kegiatan berkemah menemani Joseph. Mereka bertiga pergi ke tempat berkemah. Di perjalanan menuju tempat berkemah Dongju mengajak Joseph untuk bermain game bersama. Suasana perjalanan yang mengembirakan. Kim menepi ke rest area, karena melihat Joseph yang menahan diri untuk buang air kecil. Setelah selesai mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun sampai di tempat berkemah. Dongju membuat tenda untuk Kim dan Joseph karena Kim kurang mahir dalam perakitan tenda. Dongju meminta Kim untuk mempersiapkan makan malam. Selama mempersiapkan tenda dan keperluan lainnya, Kim dan Dongju berbincang dengan tetangga tenda sebelah. Ibu itu bilang kalau Kim dan Dongju pasangan serasi, mengingatkan mereka saat muda, dan bilang ke adik Joseph untuk tidak terlalu mengganggu Kim dan Dongju karena mereka butuh bersenang-senang. Dongju bilang ke ibu itu kalau mereka hanya berteman, tetapi ibu itu tidak mempercayainya. Setelah tenda jadi dan segala sesuatunya sudah aman, Kim dan Dongju istirahat bersantai gitu sembari melihat Joseph yang sedang bermain. Kim bilang ke Dongju kalau kamu pandai dalam segala hal, aku harus merekrutmu. Dongju bilang ke Kim kalau beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan Chung-ha, jadi kurasa kalian bekerja sama saat kamu bertemu dengannya. Jadi sekarang bagaimana hubunganmu dengan Chung-ha? Kim bilang semua itu di masa lalu. Malam hari di tempat berkemah, mereka makan malam, makanan yang dihidangkan Kim terasa enak. Hanya saja Joseph tidak banyak makan. Kim melihat ada yang aneh dengan gigi Joseph. Benar saja gigi Joseph sakit mau copot gitu. Setelah mendapat izin dari ibu Joseph, Kim menyabut gigi Joseph dengan alat bantu tali. Gigi Joseph pun berhasil dicabut. Joseph sudah tidak merasakan sakit gigi lagi.
Tidak lama tetangga sebelah tenda datang meminta tolong ke Dongju untuk membantunya. Dongju di tenda sebelah membantu ibu itu menyalakan bara api. Dari kejauhan Dongju melihat Kim dan Joseph yang terlihat akrab gitu. Saat itu Kim menunjukkan cara agar gigi cepat tumbuh dan kuat kepada Joseph. Caranya adalah dengan membuang gigi itu ke atap tenda atau rumah. Ya bisa dibilang mitos gitulah. Kim bertanya ke Joseph, kalau Joseph perlu sesuatu atau mungkin Joseph menginginkan sesuatu bilang saja. Joseph bilang kalau dia ingin melihat bintang. Karena ibu bilang ayah selalu mengawasi kami sebagai bintang. Kim dan Dongju mengajak Joseph untuk melihat bintang, sembari melihat bintang di langit Joseph sedih. Dan berkata ayah, ayah. Dongju mencoba menghibur Joseph, kau pasti sangat merindukan ayah, ibuku ada di sana juga menjadi bintang, aku yakin mereka mengawasi aku dan kamu. Agar kita baik-baik saja. Setelah melihat bintang, mereka kembali ke tenda. Joseph sudah tidur, Kim mengajak Dongju untuk jalan-jalan. Mereka jalan-jalan di sekitar perkemahan, Kim berterima kasih karena berkat Dongju, aku rasa Joseph merasa jauh lebih baik. Kim bertanya bukankah sulit menghadapi kematian di tempat kerja setiap hari? Dongju menjawabnya bukan hanya kematian yang aku hadapi, ada keluarga yang berduka, ada orang yang harus hidup meski sedang berduka, itu yang aku rasakan saat bekerja di rumah duka. Semoga Joseph memikirkan malam ini, setiap kali dia merindukan ayahnya. Bagaimana kamu begitu baik dalam merawat anak-anak? Kamu tahu kapan Joseph perlu ke toilet, dan hal-hal yang dia suka, dan gigi yang goyang. Aku rasa kau punya pengalaman. Kim bilang punya adik laki-laki, dan menceritakan tentang adiknya ke Dongju, karena adikku meninggal. Dongju mencoba menghibur Kim yang sedang bersedih. Dan drama Korea My Help You episode 8 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.